Shalom guys, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat selalu, semangat ya. Jumpa lagi di Rekor GP Kris. Kami rindu memberikan pengetahuan bagi teman-teman. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh bermanfaat untuk iman kita masing-masing. Semangat terus, God bless you. Shalom teman-teman, senang sekali bisa menyapa kalian di rumah masing-masing dalam kegiatan di rumah. Dan hari ini kita bersyukur bisa kembali rekor korem ya. Nah, hari ini contoh akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pertama ayat 21 sampai 25. Nah, contoh bacakan buat kalian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah teman-teman, kalian pasti pernah menggunakan kamera selfie. Nah sekarang juga saya pakai kamera selfie. Nah teman-teman, kalau kalian selfie dan kemudian kalian melihat muka kalian ada yang aneh, bagaimana tindakannya? Ya, pasti dibetulin ya. Ada mungkin gini, rambutnya dibetulin dulu. Kalau ada lipstick yang lewat, dibetulin gitu. Dan muka kita akan kita bereskan, atau baju semua kita akan bereskan. Sama kalau kita bercermin, kalau cowok-cowok pasti bercermin, jarang selfie seperti itu. Nah, selfie kamera itu ataupun cermin yang kita pakai itu akan memantulkan apa yang ada dalam diri kita. Entah itu bagus, jelek, dia gak akan kompromi. Meskipun sekarang kita bisa punya aplikasi mempercantik seperti itu, tapi itu kan bukan real. Yang saya omongin real. Jadi dia akan memantulkan apa yang ada, apa adanya kita. Nah, sama seperti itu gunanya selfie itu ataupun cermin itu, itulah gunanya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah pantulan kehidupan kita. Dia akan memberikan fakta yang baik sekali, yang real sekali tentang kehidupan kita. Saya harap kita juga tetap meneliti kebenaran firman Tuhan yang sudah tertanam dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang ikut Kristus Yesus, sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya harap ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita bisa melakukannya. Nah itulah yang namanya ketaatan. Teman-teman, di dalam kondisi yang sekarang ini, teman-teman harus dituntut, diharapkan untuk terus meneliti firman Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya. Nah, teman-teman, saya harap meskipun kalian dalam kondisi sekarang modenya adalah mode mager, malas gerak ataupun malas apapun, semuanya karena semuanya dilakukan di rumah, kita dalam mood malas seperti itu. Tapi saya mengharapkan teman-teman ketika belajar diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, teman-teman ayo sama-sama kita pacu diri kita, semangati diri kita untuk belajar firman Tuhan, mengingat kembali kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita dan kita melakukannya. Sekarang kondisinya dunia ini membutuhkan kasih Kristus. Mari kita praktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kita bersama-sama teman-teman. Apapun yang kalian bisa lakukan, baik di rumah, di dalam media sosial, ataupun kalau ada pertemuan keluarga seperti itu yang masih bisa ketemuan, mari kita lakukan. Sapalah teman-teman kalian, sapa mereka, kalau bisa doakan mereka,
supaya mereka bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Dia akan memberikan contoh ataupun pantulan kehidupan kita yang apa adanya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, saya harap kalian tetap lakukan. Biarlah kita mengkoreksi hati kita, karena kita berubah, bertobat, dan mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian sharing singkat dari saya. Saya harap teman-teman tetap stay healthy, tetap semangat. Mungkin ke depan sekolah nggak bisa kumpul lagi. Walaupun demikian, teman-teman tetap bisa kumpul lewat sosial media. Biarlah Tuhan, engkau dan saya, kita semua anak-anak remaja bisa pakai sosial media ini untuk tetap bertumbuh, untuk tetap get connected dan memuliakan Tuhan. Oke. Thank you. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang sudah tertanam dalam hati kami. Lewat kuasa Roh Kudus, ialah Engkau terus mengingatkan kami Tuhan. Allah Roh Kudus mengingatkan kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika firman-Mu menegur kami bisa ingat, sadar, dan kami boleh berbalik dari dosa-dosa kami, kesalahan kami, dan kami mau ikut Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman kepada kami, menyatakan firman Tuhan kepada kami mau melakukan. Khususnya Tuhan untuk menyatakan kasih kami, untuk menyatakan perhatian kami, untuk menyatakan ketaatan kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah krisis yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Tuhan tolong kami dan berikan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya karena telah menonton video yang sudah kita upload di channel YouTube. Kita akan masuk dalam Quorum News. Poin pertama, sudah 3 bulan kita tidak beribadah bersama lagi. Kita tidak tahu kemungkinan kapan akan beribadah bersama lagi dikarenakan pandemi corona ini. Kemudian teman-teman tetap jaga kerohanian, jangan lupa untuk berdoa dan membaca Alkitab. Dan yang terakhir, kepada teman-teman yang sedang melaksanakan ujian akhir sekolah secara online, jangan lupa belajar. Do the best. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.